هو المخلوق برز في العالم فمنه تفرع الوجود خلقا بعد خلقه في warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fadlu indahu fi jamalil bawatin wa illam yajmalil zawahir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu Allaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nafas, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan walaupun hari dingin. Ya, sebenarnya nyaman bebungkun di rumah. Sebenarnya nyaman bakalambu di rumah. Apalagi yang begini anom, pasti nyaman di rumah, ya kan? Tapi karena cintanya kita kepada Rasulullah, ingin berjalannya kita ke surau, ingin berjalannya kita ke majelis ilmu, mudah-mudahan kita nanti diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para guru-guru yang hadir pada malam hari ini,
pimpinan pondok pesantren yang hadir beserta seluruh majelis guru, para ketua-ketua RT, tertinggal kepala desa atau yang mewakili, ketua dusun, ketua RW, ketua RT, kepala parit, kepala apa lagi, kepala rombongan, dan yang lain-lainnya ya. Tamu-tamu undangan hari ini dari Irak, ibu-ibu juga ikut hadir, senyumannya begitu gembira biasanya. Ya, Bu, oh Bu, Bu. Jam 9 jam 21 jam 21 lewat 36. Jadi nyaman intangi. Manusia kita hidup di alam dunia ini itu ada yang dihinggani oleh Allah itu umurnya sekian, ada yang umurnya sekian. Mau tahu kita nyaman juga umur kita tuh tahu kan, sadar. Misalnya Arwiji 92 ya, sadar lawas lagi itu hanya 43 ini. Yang umur nang 46 umurnya 80 saja masa hidupnya. Itu lagi wah ini orang hanya menciptakan loh, mengetahui umur orang tuh sampai umur sekian, rombongannya orang yang tapi belum dapat. Makanya Allah itu mengingatkan di dalam ayat suci Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di dalam tafsir Al-Maraghi itu dijelaskan bahwa di samping makna wal asri itu adalah maknanya waktu, juga dinamakan wal asri itu adalah masa yang kita lalui. Masa yang kita lalui. Maksud apa? Umur masa ke masa yang kita lalui itu seperti apa? Kira-kira kita dulu dari masa umur setelah bayi dilahirkan sampai masa 10 tahun kayak apa? Umur 10 sampai 20 kayak apa? Apalagi umur yang 40 sampai ke 50 itu seperti apa? Itu diingatkan oleh Allah. Itu sebenarnya kita dengan surah Al-Asr ini aja sudah cukup kita bekal kita hidup. Belum dengan ayat-ayat yang lain. Bapak dan Ibu, hadirin yang dimuliakan, begitulah kita nih. Dan malaikat itu senantiasa memantau kita. Makanya ada malaikat yang siang, ada malaikat sampai asar mencatat. Makanya kita waktu asar itu tuh sebaiknya kita dalam keadaan sholat berjamaah. 2 waktu ini. Kemudian subuh itu ya begitu pula hendaknya kita. Jadi malaikat yang melapor siang dalam keadaan baik, malaikat yang hendak melaporkan subuh hadirat Allah dalam keadaan baik juga. Jadi waktu ini yang kita jaga. Maka waktu yang asarnya agak sulit kita. Kadang kada tuntong nodos tuh kada tuntong. Ini aja. Tanggung ya. Ya kan? Aku aja bisa kayak itu juga. Ngaku surangan aja. Nah, waktu asarnya yang berat, ada yang bangun hayam kayak itu juga. Bangun hayam nih ngalih juga pengen. Asar tuh ngalih. Asarnya aku agak kalau subuh ya memang kita yang tua-tua yang berumur tuh biasanya kalau guring ancap itu kan pukul 3 tuh tetap bangun biasanya kan. Nah, kalau asar tuh banyak hambatannya. Maka malaikat yang sangat mengetahui tentang kita ini, yang malaikat
pencabut nyawa itu. Maka kisah ngaran Nabi Adam tuh. Nabi Adam tahu lah. Nama apa? Mau begini sih kada? Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah itu dari ambil beberapa tanah yang ada di bumi. Di dalam cerita-cerita para nabi itu malaikat yang ngambil pertama itu kan malaikat Jibril. Diambil oleh malaikat Jibril tanah, lalu tanah ini menolak. Kada ada izin belum. Maka kada ada izin kedua ini malaikat Jibril. Bebulik, ya Allah, bumi tanah yang hendak ku ambil hingga diciptakan Nabi Adam itu kada mau menerima. Adalah. Lalu yang kedua, Mikail mencari tanah Allah. Malaikat Mikail ini juga kayak itu juga cari juga tanah bumi yang hendak diambil itu kada dapat izin. Yang ketiga hanya Israel. Perintahkan Allah, Israel, ambil tanah di mana. Ya, karakter kita ini memang beda-beda tanah, kadang beda-beda pula orangnya. Tempo tanah yang Bakasos, indah Bakasos aja. Tempo tanah yang Pangaringan, anak Sari, kayak gitu ya. Ya kan? Nah, memang gentong tanahnya. Itu. Ya. Tapi jangan pulang ke itu aja tanahnya dulu berbesar kita, makanya bahasa Sari harusnya. Itu pulang kita. Nah, terakhir itu malaikat Israel. Jadi malaikat Israel ini tadi diambil tanah, mau nolak juga rupanya si tanah nih. Dikisahkan, pokoknya ujian malaikat Israel, aku kada mau tahu. Aku disuruh oleh Allah, pokoknya aku harus dapat. Makanya yang paling tahu tentang kita ini sebenarnya malaikat Israel. Hanya ada lagu kasidah kan. Dedecan lagi kita nih. Bila malaikat Israel tuh dulu di pari Anam tuh belang saban hari meninggal. Maka ada halang tuh situ aja begana. Ada kawan yang Ustaz ya. Halang tuh sininya kada mau bergerak ke kawan lain. Jangan begitu aja doa. Suruhnya pindah aja. Paling suka ada pindah aja. Doa aja lalawakannya aja. Malaikat Israel itu mana? RT berapa nih? RT berapa? Maka kita harus ingat juga awan malaikat kiroman katibin, awan malaikat yang mencatat. Jangan dibayangkan malaikat itu mencatat kayak malaikat catat kita ini, orang yang pakai kalkulator yang apa itu. Kayak itu. Malaikat Israel itu yang paling tahu tentang diri kita sebenarnya. Setelah Nabi Adam itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat tanah ini tadi, maka Nabi Adam itu ibaratkan orang nang maulah pengarannya nih tangku apa bahari itu bikin memasak di pengarannya dia apanya anglo nako karena kompor gas ini kada ingat lagi awan anglo itu tadi anglo kan anglo itu kan dipanaskan. Jadi Nabi Adam tuh 40 hari 40 itu dipanaskan. Jadi lewatlah tadi Azazil nih tadi. Ini makhluk apa nih ya Azazil? Karena Azazil tuh orangnya juga. Ingin tahunya kuat juga Azazil deh. Kepalaan iblis tuh. Jadi dimasukinya lewat hidung.
Makanya kelemahan kita ini sebenarnya kalau jin itu lewat hidung. Makanya kalau kita hendak apa ngarannya nih wudhu itu disunahkan tuh. Apa ngarannya tuh? Eh pengarannya pengarannya. Ah, ya ya itu. Ah, itu tuh. Ah, itu. Maka sakit tuh. Ada sesembarangan bisa ngalih, bisa tahirup, ya kan? Itu sebenarnya tangkal jin sebenarnya itu supaya kada dirasuki oleh jin. Makanya orang-orang yang lepas wudhunya itu segera cepat berwudhu, itu insya Allah dia terhindar daripada jin. Di samping banyak ada amalan-amalan yang supaya kita terhindar dari jin itu yang ngaran abahnya jin Abdul Ghaffar itu kan nah, itu dibaca beberapa kali 7 kali itu ya juga, dan yang lain-lainnya tuh amalan-amalan kita yang bahari itu kan itu diamalkan juga. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu tentang diri kita ini kapan. Karena itu baik kita ini mati dalam keadaan soleh, untuk ilmu. Karena ulama-ulama mengatakan, Jaini mengatakan hidup ini dua aja jadi. Kalau kada belajar, ajar. Udah sanggup mengajar, ya belajar. Supaya mati kita dalam kurun waktu seminggu itu mati dalam keadaan menimba ilmu pengetahuan. Walaupun sebulan sekali hadir kita. Karena bercari kita ini bercari igan dunia, kemudian bercari juga igan akhirat. Walaupun Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, tak boleh kita melupakan dunia, ya, tak boleh kita terlalu cinta kepada dunia, akhirat tuh. Nah, supaya mati kita itu baik, diantaranya, itu tadi mati kita itu dalam keadaan untuk ilmu. Nah, di Damaskus itu ada cerita orang yang menggali kubur. Orang menggali kubur tadi sudah berpuluh tahun menggali kubur. Ada lagi menggali kubur sini. Beda kan? Lawas dan gali kubur Sungai Salak tuh ada yang gali kubur. Itu kegampangan gali kuburan tuh. Orangnya juga aku aja bersanggup. Ada yang sanggup juga. Jadi aku petani untuk semua orangnya gitu. Kalau kira ada orangnya salah ada. Jadi orang ngagri kubur nih banyak bapak ibu, ada orang meninggal, ini melihat ketika mayat ini dimasukkan dalam kuburan itu raudhatan min riyadil jannah. Kuburan itu seperti taman-taman surga. Ini belum mau lihat nih pendahuluan baru. Taman-taman surga kuburannya tadi. Jangan bayangkan pulang belempu dah kuburan. Ini kayak taman-taman indah. Mati ya. Ini belum bercerita lagi. Mbak 2 hari pulang setelah itu meninggal lagi orang. Mbah orang nih tadi meninggal lagi, itu lagi nih. Ini orang yang tukang kuburan tuh orang yang apa? Ini berceritanya cerita yang baik aja biasanya. Ada juga ada yang cerita kada baiknya kada mau menyiarkan. Jadi ujar orang ini orang Banjar juga rupanya nggali kubur nih. Siapa yang mati? Oh, keluar rupanya. Orang di Damaskus ada juga orang keluar. Siapa yang mati semalam? Yang mana? Ya, semalam itu kuburannya. Itu anakku. Ya. Oh, apa amalannya? Ya. Itu, ya. Yang kayak itu orang keluar. Itu. Jadi orang keluar ini rupanya diundang orang kandangan. Marwah orang kandangan. Ada yang absen. Oh, apa aja? Kandangan. Oh, apa? Kandangan. Oh, apa? Kandangan. Blik. Yang kadang-kadang bang orang keluar blik. Jadi kan cerita-cerita tuh ada juga cerita hiburan aja. Jadi yang ini tadi yang apa tadi
Gali kubur tadi gua takon, Den, kenapa itu tuh? Yang itu yang pertama tuh itu anakku orangnya menimba ilmu pengetahuan sekolah. Mati meninggal. Dalam keadaan menuntut ilmu meninggal juga terus kejadiannya. Kayak ibu-ibu, jangan sampai sebulan tuh kada pengajian, walaupun pengajian yasinan, pengajian Yasin wal Qur'anil Hakim. Dari mana? Dari pengajian. Pengajian Yasin. Wah, betul tabarak, betul pepandi-pandiran boleh. Mengkawa, ustadznya sekali-sekali ada situ ceramah tentang ilmu. Nah, jangan Yasin aja terus. Tahlil ada sekali-sekali. Ya, undang ustadz dari Mumpak, undang ustadz dari apa, supaya ada ilmu. Ini di pengajian di pondok malam apa, Ustaz? Malam Kamis. Selasa tadi nyamber kok. Selasa ada. Oh, Jumat boleh. Ini agak dingin nih. Nah, iya ada. Ada kawanku mengaji di Sencalang tahun 2003 ke 2002 kadingat lagi. Itu kadingkat lagi bebandir. Tindakan di pemandir, jadinya ada yang memungkam ya. Memungkam waktu itu. Kadingkat lagi aku ngaji aja. Ya. Untung Latif tadi ada yang memungkam nih. Dia juga cerita Udin tuh kalau bisa juga ngaji. Ya Udin tadi. Jangan main bungkam-bungkam sini lah ya Udin. Oh, memang kada bisa ngaji. Mudah-mudahan ya aman nih. Ditakoni mayat yang kedua ini tadi, Bapak dan Ibu, oh rupanya ini tadi apanya kakaknya. Apanya gawean kakaknya ini ambil aja nya. Kayu. Gaweannya itu ambil kayu itu dapat duit, diikat dijual. Separuh higan nang makan, separuh higan membiayai adinnya tadi. Jadi orang yang terlibat dalam ilmu mengungkus ya kan, menuntut ilmu insyaallah meninggal dalam keadaan baik, terutama ini tadi di alam kubur itu raudhatun min riyadhil jannah. Begitu juga ya guru Bakhit, kalau ingin selamat di alam kubur itu sering-seringlah berkirim kepada orang yang sudah meninggal. Fatihah yang sudah kita talaki dengan guru, ini lulus Fatihahnya, itu yang terbaik yang kita kirim. Fatihah Qul huwallah kita kirim ke almarhum yang jarang. Apalagi orang yang tulak umrah itu biasanya kan banyak nitip doa kita. Didoakan ini karena di sana tuh pahalanya berlipat-lipat ganda. Mintakan sembahyang hadiah di sana. Pak Haji tolong sembahyangkan hadiah arwah mamaku. Karena pahalanya berlipat-lipat ganda. Arab berkirim sembahyang hadiah. Mesti yang gawian yang biasa-biasa aja nih, Ustaz ada duit 10.000, tolong sembayangkan hadiah. Ustaz sembayangkan aja. Supaya kita nih aman kita di alam. Di samping juga kita baca ayat yang favorit kita. Misalnya Mbah Yasin, surah Al-Mulk itu. Karena Al-Mulk itu nanti melindungi kita. Ya, melindungi. Mana sanggup yang di alam kubur itu malaikat menghukum, karena ada pembelanya. Jadi kita banyak pembela. Di samping syafaat Rasulullah juga syafaat Quran. Nah, malam ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Junaid berkata, menghadiri Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu
merupakan rahmat iman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi nih. Kalau memang kita ini memang mengumpati nafsu kita, nyaman di rumah. Tapi Bapak dan Ibu, karena Allah itu beserta kita, ringan aja kita merangkakkan kaki kita. Ringan. Maka kata juga Abu Bakar Siddiq, orang yang berinfak 1 dirham saja untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini kayaknya beserta aku di surga. Kalau sudah beserta sahabat, itu pasti bersama Rasulullah. Maka kita juga berharap, karena kita di alam kubur kita itu kada ditanya oleh malaikat numpang nangkir. Yang menyambut kita itu kehendakan kita Rasulullah. Kalau udah Nabi menyambut kita, pasti aman. Ada jangan ditakuni lagi. Maka itu ibu-ibu sekalian, walaupun halangan tetap bersalawat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Maka kita bersalawat tuh harus jadi kebiasaan dan menjadi amaliyah kita. Pagi 10, sore 10. Meningkat lagi 313 kali. Salawatnya handap aja, salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Tapi pembukanya itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu udah tahu. Jadi jangan sampai kita tertinggal hari demi hari. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang memberikan kita syafaat. Kalau kita di hari kiamat berharap ibadah kita ini semuanya itu yang membuat kita masuk surga, dan bisa. Maka di dalam sholat itu kita kadang-kadang 30% juga khusyuknya. Kadang ada yang 20%. Kadang nangka takbir pun kita bisa-bisa. Makanya ada ulang. Ada salam. Ada yang panjang. Allah panjang. Ini kuliahnya sampai nama ada. Sampai nama rokat. Kan? Allah. Untuk memasang niat yang 3 itu tadi. Ya. Niat yang 3, yang lain-lainnya itu imbahnya terserah. Nah, itu niat itu yang Syafi'i kita. Maka kata Imam Nawawi, supaya sholat kita itu tergolong khusyuk, itu paling tidak kita itu dalam berniat takbir itu paling tidak ingat apapun kecuali ingat dengan Allah. Ya, Imam Nawawi. Kan kita sembahyang kadang-kadang begitu. Ingatlah pinang murah. Baca Fatihah kadang bisa ingat macam-macam gitu nih. Baca ayat kadang-kadang kita akan ingat imamnya ingat. Nah, imam kalau ingat kada ingat, kada usah ditangkur di belakang, marah hanya sunat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum. Mulai dah.
wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum. Di belakang ada tala-tala kita nih. Waladdallin. Ya bujur. Waladdall. Nah, sama walohnya. Tadi belakang itu kan orang berhubungan orang yang hebat-hebat aja. Orang mengerti apa menggantikan tahu. Preman-preman belakang itu bahaya, awas. Memang wujud terakhir tuh disunahkan awas. Awas. Hilang emang. Ya penggantikan coba. Nah, gantikannya. Ada pulang yang awas. Nah, ada riwayat memang ketika Ali itu sholat subuh itu di ruku, kan Nabi ini tak mau sahabat-sahabatnya itu tertinggal sholat berjamaah. Itu sayangnya Nabi. Jadi Nabi ini sangat sayang memperhatikan sembahyang subuh itu. Mbak absen. Bukan Mbak absen, wah ini siapa hadir? Gak kayak itu ada. Maksudnya di itu siapa nih? Ketua RT hadir. Bapak Abdullah hadir. Ali kada hadir. Ali kada hadir waktu itu Ali. Sahabat Nabi Ali kada hadir. Mana Ali ini? Kira kita imam ada libat akun itu. Mana nih Ustaz? Saat ngijin mana nih? Oh, dalam pada nih. Itu. Dan kita takon itu semuanya subuh nih. Makanya orang-orang yang jemaah tabligh tuh memang kuat tuh anunya. Nah, di gedornya Bapak dan Ibu ayo kita sembahyang. Usai. Dari bahari daerah aku sembahyang. Sarik, orang membawa ke surga sarik. Ada kan itu kan? Ada. Oh, jemaah tabligh tuh buat anunya, ibadahnya. Sanggup itu sanggup ibu jemaah itu gampang itu tuh. Masjid kita Ali ini tadi kedede subuh tuh tadi. Ali itu ibu-ibu tahu Leon Ali. Lain Ali itu kehian sana tuh. Tuh ke ikan di Sungai Salak tuh lain itu. Ali di Paris satu tuh lain. Ini Ali radhiyallahu anhu. Ya, menantunya Nabi. Ali belum hadir. Rupanya Ali kada hadir ini, Bapak dan Ibu semua, inya tak lambat karena menghargai orang yang tua hendak tolak ke masjid. Kalau kita bahari, kalau kita bersepeda, ada orang tua di luar, di depan. Pasti ada wane. Ada Pak Haji. Tidak berani ada Pak Haji di depan. Wah ini main di depan kita. Nah, coba anak bahari awan wah ini bandingkanlah tuh. Ya Pak Haji, macam mana? Memang lasak kata orang Melayu. Aku ini tiba-tiba maite orang Melayu, aku bisa Melayu. Tiba maite Pak Haji bahasa Bugis. Nanti menengok orang Jawa ngomong Jawa. Nah, ibu-ibu ada orang Jawa. Nenek orang Jawa ada. Anda bahani bari kita amanah Tuhan, maka menghormati orang yang Tuhani. Itulah Ali itu mengajar. Sampai ke persimpangan jalan, simpang nyar Ali motos Ali. Nabi ini sudah di persimpangan jalan itu Nabi sahabat-sahabat udah sabar lagi sembahyang. Tinggal lagi menahan ibadah lama betul. Sembahyang pada rakaat pertama kada datang jua Ali, pada rakaat kedua kada datang jua Ali, pada rukuk kedua nah, rukuk kan. Rukuk ini kan kita
Memang kalau lagi anom kan nyaman, yang rata. Tapi kalau udah tua sakit. Nah, makanya yang anom-anom tuh memang hebat tuh selang waktu jemaahnya. Ketika rukuk ini hendak berbuat, malaikat Jibril menahan bahwa Ali sebentar lagi. Makanya riwayatnya itu rukuk yang kedua itu kalau ada yang terlambat itu memang ada riwayatnya. Maka itu lawas. Sampai di riwayat itu mengatakan para sahabat ini muka-mukanya sudah merah dah. Abang dah mukanya. Maka sahabat yang lain ada mengintip. Ada orang yang mengintip. Apa imamnya? Buat belum? Mengintip itu boleh aja. Aku di Pekanbaru dulu. Itu sekali diintip imamnya kada. Rupanya laptop ustadz nih diambil pencuri. Allahu Akbar, masih hidup ustadz ini lagi. Panjang umurnya. Di malek-malek gitu. Itu makanya riwayat apanya ada sembahyang subuh itu istimewanya itu memang dihadiri. Makanya subuh itu kan ayatnya agak panjang sedikit. Jangan pulang subuh ina ataina. Parah lagi, ya kan? Ina ataina batu kulhu. Zuhur ina ataina kulhu. Asar ina ataina kulhu. Maghrib ina ataina kulhu. Isya ina ataina kulhu. Jadi malaikatnya kadang ngalih nih copy paste aja, kontrol A, kontrol C aja. Kadang ngalih-ngalih aja. Pasti itu pulang. Nah, tapi kita yang belajar kan kadang-kadang memang kayak itu, yang tua-tua kita. Memang ayat yang kita pernah talaki dengan guru itu yang kita bawa karena itu yang betul. Apa? Yang penting berubah tiap minggu tuh ya. Lolos dah kau ina ataina pindah qul huwallah. Lolos dah kafirun pindah inna al asri. Lolos al asri soal belajar. Lolos dah aja pengarangnya nih Al-Hakumut sampai An-Nas. Lolos dah bisa jadi imam tarawih. Teman suah talaki awan gurunya kebenarannya. Aku talaki dengan Kiai Haji Bustami Qadri Fatihah tuh. Lama. Tak semua membaga. Aku dulu nyambet huruf shin tuh pokoknya shin. Oh, tak boleh gitu. Shin itu sederhana ya, shin. Kita enggak namanya itu bersengatan ngarannya nyambat shin. Tapak dah tuh. Saat kita iya dah. Nah, rupanya ada tapak. Ya. Itu bersengatan. Dulu ghairi itu ghairi monyong ini udah boleh. Ghairi itu sifatnya karena ghairi. Ghairi. Jangan ghairi. Ada kisah Udin, Ujang, Udin, Ujang, jangan tersinggung, ini cerita aja. Ya, supaya ustadznya agak terpanjang, sedikit ceramah. Paham lah beberapa sedikit. Udin, Ujang, nyatakan ngarannya. Pak Haji mau nerima menantu ya Pak Haji. Oh, Pak Haji ini nerima menantu orang bugusnya bisa harap ngaji. Siapa tadi? Udin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Balik. Tak usah. Boleh. A'udzubillah, a'udzubillah. Kacau juga kayak ini. Hanya anak pengantin tuh jangan sesembarang anak kotom. Wah, tamu statai. Dosa ini. Wadduha walaili ija saja. Orang ngaji itu 3 bulan sebelum anak kotom. Wah, ini ada juga orang pengantin tuh di ini kan awan nang gurunya juga udah tahu. Pokoknya menghatam tuh bang. Kalau bahari kedua nih kalau salah tuh sumpah. Kalau ini kesini aku yang dipandu aja kesini. Yang di belakangnya Korea naik tingkat kecamatan dan ujur semua naik. Kalau tingkat kecamatan kembali kisah Udin tadi. Apa tadi?
Udianto. Le. Ujang lagi maju. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jauh kayak itu kan? Ra-nya pe anu nih. Apa namanya tuh? Ra-nya tuh. Ra itu ada dua, ada tafkhim, ada tarkik. Bilanya baris atas, ra tafkhim. Bila baris bawah, al-qari'ah. Ri-nya tipis, mal-qari'ah. Ar-Rahman tebal, Ar-Rahim bila tebal, ra tafkhim, bila tipis tarkik. Boleh tebal bila tipis bila sebelumnya bertemu apa dengan huruf isti'la. Usu de te. Nah, apa le bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, tuh ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Nama lista. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi huda. Sama wakaf ibtidainya sembarangan aja. Oh, pelajari wakaf ibtidai itu. Basic ada ibu-ibu buku tajwid di rumah. Buku Menggapai Cinta itu basic. Mengapa ketika cinta bertasbih basic novelnya 78.000 harganya. Kok tahu ya harganya? Ketika cinta bertasbih judulnya. Tukar buku tajwid 7.000 harganya. Makan lontong sekali kada ada basic. Kacau juga di rumah tuh. Quran diisi aja, ada di bawah baca. Salah satu yang membuat rumah itu tidak berkah, Quran kada diharagu baik-baik. Sampai Quran itu bercamuang berdebu. Ada lagi yang kawat itu bernajis Quran tuh. Kan makanya kita mengandap Quran tuh di rumah, lihati di mana kita Quran. Itu mesti tempat yang terhormat, tempat yang paling mewah, paling tinggi. Quran pulang, adab-adab kita terhadap Quran memang begitu. Quran kita, lihati Quran kita. Ada 2 isi di rumah. Suah kada kita baca. Suah Allah itu nyuruh menjaga kita, menjaga dari fisik dan menjaga dari yang bacaan. Menjaga itu ya juga. Makanya Quran itu tak boleh kita melipat-lipat sampai ke saya kulus dilipat setengah halaman melipat tuh itu kada boleh itu melipat. Karena bacaan itu tak ganggu awan halaman itu tadi. Maka udah baik orang tuh para ulama yang mentakhrijnya itu kan pakai apa ngarannya pita halus tuh. Itu dihindari. Menindih dengan HP udah boleh. Boleh terganggu kalau boleh. Memukanya awan banyu liur itu boleh. Banyu liur. Ndang alih membuka karena jarang Quran tadi dibaca. Buka pakai liur. Nah, itu termasuk hilang kededa adab dari Quran. Nah, kembali ke Udin tadi. Udianto. Yang terakhir Adol. Adol ini dengar kaset anu tuh aja di anu ini jadi parak pangnawan-nawan masjid atau jira tuh. Adol. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, iya. Magelo deh. Magelo deh. Magelo. Bisa kalau udah magelo tuh aman berarti itu. Magelo. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Pak Haji? Ya tadi sudah aja. Aku percaya aja. Alhamdulillah Bismillah bagus. Mantap, ku terima. Ada hal aduh tadi auzubillah bismillah dari depan.
parah daripada yang pertama tadi. Cuman karena rajin dia tadi dengarkan kaset itu tadi, beruntung jadinya. Nah, itu cerita aja Pak Haji. Cerita aja itu. Jadi maksudnya itu jangan ngetes anak tuh. Hanya harus bilang cek. Makanya kori-koriah latif tadi udah mau aku ayatnya milih. Mau aku ayatnya milih. Pokoknya kalau Ustadz buka langsung dibaca. Gitu orang dulu latihan begitu. Langsung buka, langsung baca. Ustazah Lipam langsung baca. Jangan milih ayat. Milih ayat ya ayat tentang pengarangnya nih puasa. Palai. Coba makro yang tingkat nasional tuh hingkolan baca. Bagaimana tadi? Nah, itu ada itu reklamin. Nah, itu tuh. Nah, kisah Nabi tadi. Nah, itu subuh. Sayangnya Nabi Tuhan kita Rasulullah itu sayangnya dengan sahabat. Nah, ini kira-kira ada enggak dalam diri kita? Kesayangan kita meninggalkan sembahyang qobliyah ba'diyah itu ada enggak dalam kira-kira merasa rugi kada? Kalau kita kada merasa rugi, gimana kita supan ngadawan Rasulullah? Maka Nabi itu merasa ruginya, saking merasa ruginya Nabi, sembahyang sebelum asar itu Nabi jaga 4 rakaat sebelum asar. Dalam riwayat Nabi itu pernah mengqadha sholat itu kan setelah asar itu. Kenapa? Karena Nabi sibuk menerima zakat. Nah, itu yang hadis riwayat yang membolehkan kita qadha sholat. Sholat sunat aja diqadha, apalagi sholat wajib. Tapi jangan pula mengqadha itu membahas asar ya. Maksudnya ini memperkuatnya sembahyang. Kita kan ada juga yang mau pendapat ya cukup minta ampun aja kepada Allah karena dulu kita tidak punya ilmu. Nah, dua tobat kepada Allah dan sembahyang untuk sholat. Orang tua kita yang sembahyangnya dulu sakit, kita hitung 3 tahun berapa kita bayari Ustaz yang membayari. Memang tidak seperti itu orang-orang tua kita di rumah. Bapak dan Ibu hadirin, berapa menit? Teman lagi nih. Kita sampai jam 12 lah. Iya, Bapak-bapak tahan aku yuk. Sayang enggak kita meninggalkan sembahyang Nabi. Maka kita yang berharap syafaat Nabi ini. Itu kita sering baca selawat, sering mengaji, berkirim awan Rasulullah. Itu orang-orang tua kita sudah mengajarkan kita. Nabi itu kalau dia tidak bisa mengaji, berhalangan, suaranya sudah panas sehari berdakwah. Nabi itu dalam keadaan sakit. Nabi itu minta bacakan Ibnu Mas'ud membaca Quran. Saking sayangnya Nabi itu kalau kadang membaca Quran. Kita ada enggak? Sehari ini saya jadi amalan saya nih Ustaz, sehari aku setengah lembar diam. Ada enggak ibu-ibu kayak itu bisi Quran di rumah, pagi sebelum mandodos baca Quran, pagi sebelum mengajar mengaji itu setengah lembar bagus. Tapi kalau orang-orang ya bahari, apalagi kawan saya dulu, saya tahu orang Bugis itu kalau pagi dia banyak sekali mengaji, laju ngajinya. Orang Banjar ya diam, tengah lambar itu dia. Ibu-ibu yang suka nonton sinetron boleh aja nonton sinetron. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rame bisanya filmnya. Shadaqallahul azim. Sampai ke Isa. Nonton. Rame bang filmnya.
film-film orang kafir itu sengajanya mutar waktu maghrib tuh film-film bagus. Sengajanya tuh. Maka kita maghrib itu kan jangan kemana-mana kita kalau udah maghrib tuh. Orang bahari dan jam 5 tuh kada boleh kemana-mana sampai bisa. Itu waktu yang memang harus dijaga. Wah ini kekanakan maghrib banyak ya tapi nyanyian. Bila kamu bukan main di sisiku. Roma Irama. Ini nih imbahnya Tajun. Tajun ya. Ada direstui Roma nih oleh abahnya nih tadi. Akhirnya dia pilihnya nih tadi. Tulak ke danau kan. Sekali bocor tadi. Sampan tadi. Ya kan? Sampan bocor tadi. Ini pura-pura nang lamas. Diambil oleh Roma, ditangkap Roma, dibawa Roma ke pinggir, dibasuh Roma baju-baju di dadanya. Akhirnya itu. Bila kamu di sisiku, anak muda korehingan. Enak ada masanya tuh. Hati rasa syahdu satu hari tak bertemu teng teng teng. Dia ada musiknya bang. Hati rasa rindu. Yang paling penting itu kita rindu pada Rasulullah. Ya apa hendak rindu on Nabi. Maghrib udah di KP-in. Anak coba Ustaz Tai. Coba. Betul ada pulang KP hanya pulang maghrib pulang. Lihat ya di Tembilahan coba. Tembilahan tuh paling banyak kalau maghrib. Pikiran gua. Nah, jadi jangan anak ke Tembilahan maghrib. Dimumpah aja kita. Paling gitu tangitan marah Mbak Maghrib, Mbak Hisa lantak lah. Nah kayak apa nih ibu-ibu jaga ya anaknya tuh Mbak Maghrib. Kang mau mana kang? Enggak tahu Ustaz malam tadi berceramah. Aku tukarkan mama bakso 2. Iyalah begini. Ustaz Omar kan yang kayak itu. As disuguknya awan dua nang apa nih? 2 mangkok bakso. Ayah telak-telak aja. Ada enggak kita nih sehari itu merasa apa ngarannya nih? Sifat Nabi itu kada nyaman kalau kada mengaji. Kada nyaman Ustaz kayak aku nih kalau kada mengaji sehari selamber bareng aja. Menggitir nenek. Bagusnya ini nenek kayak itu tuh. Nenek apanya aja nih yang dimakan? Aku santai makan baik aja. Ayam rendang makan. Apalagi nek? Aku sop daging makan. Ini 76 tahun. Apalagi nek? Nah, alhamdulillah Ustaz aja yang hadap-sadap tuh masih makan lagi. Oh, rupanya rahasia orang yang sehat itu jangan lepas membaca Quran. Baca Quran. Terakhir karena ada ngantuk mesinnya, ya kan? Untuk MTQ itu 3 aja lampunya. Lampu MTQ itu hijau pertama, kuning, hijau kan ada belum lagi abang. Hijau, kuning itu abang. Ini lampu kuning nih. Aku kan lampu kuning gue dah. Asara meraung gue dah. Apanya lagi yang disampaikan nih. Terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau Rasulullah itu apa ngarannya nih istrinya ini tidak mau mencela orang, mau mencela. Boleh kita mencela orang, menggibah orang. Maka menggibah orang itu Bapak dan Ibu bahaya menggibah itu kada boleh. Bila kita nyambat tuh sudah tertulis tertulis menggibah.
Duduklah Rasulullah bersama Aisyah. Kelihatan orang berdua. Lakinya pendek kayak aku nih. Ininya tinggi. Ya Aisyah pada cocok lalu yang Rasulullah. Waktu itu Rasulullah melihat Aisyah ini berpuasa. Rasulullah suruh buka puasanya itu tadi. Kalau gitu kita kalau melihat orang pandangan kita itu pandangan tetap pandangannya rahmat. Kalau bisa kunci rezeki itu diantaranya itu melihat orang itu mendoakan orang. Melihat orang berdagang, nah doakan mudahan laku. Ketemu orang melangsir minyak, mudahan langsirnya bertambah. Itu kita tamu. Tapi jangan bilang tamu aku, mudahan Ustaz tuh tambah bini. Jangan bilang kayak itu. Lain tuh duanya tuh. Tamunya. Mendoakan yang baik. Ya. Kita tidak tahu orang suka atau tidak dengan kita, tapi kita tetap mendoakan orang. Dosa kita awan manusia, kita wajib meminta maaf kepada manusia. Bu, bu, aku kada rela Ustaz tay. Ngapa? Ini dulu masalah anakku. Adanya mau itu. Nabi kada kayak itu. Nabi ketika bertemu orang itu mengejek Rasulullah, orang itu mendoakan mati, Nabi tetap mendoakan yang baik. Kalau Aisyah, waalaikumsalam, wala'anatullah ya. Kalau beginian kayak itu menghinanya. Tapi kalau Nabi tetap kita kasih sayang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di maulid yang akan datang. Kita maulid yang penting itu maulid dalam diri kita ini. Maulid ini ya juga maulid dalam diri kita ini yang paling penting. Jangan jauh-jauh pandai tentang roh Muhammad. Pikirkan, amalkan tentang perjalanan roh Muhammad itu. Masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Anak makan berdoa, anak guring berdoa. Itu perjalanan roh Muhammad. Apapun yang kita gawi ini jangan jauh-jauh dari Rasulullah. Berharap syafaat, membaca salawat, iya juga berharap syafaat dengan mengamalkan apa yang disuruh oleh Rasulullah, itu iya juga. Salawat iya juga, akhlak kayak Nabi iya juga, amalan kayak Nabi. Jangan tertinggal kata Syekh Bakir, orang-orang yang munafik itu bisa dilihat dari tanda-tandanya. Tandanya sembahyang Isya berjamaah kada umpat, subuh berjamaah kada umpatan. Subuh kada umpat tanda orang munafik. Isya kada umpat berjamaah sembahyang lalaki munafik. Kalau keduanya kada ada, pol munafiknya. Jadi pikiran jaga kada. Salat kita inilah yang harus kita periksa betul-betul sehingga yang lain-lainnya kita seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita terpedaya dengan waktu yang sibuk. Jangan terpedaya dengan waktu yang sibuk sehingga membuat kita ini lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur tidak ada yang tahu. Kesempatan sekarang, dulu ada kawan-kawan yang tak sempat hadir, sekarang sudah tiada lagi. Bila Israel memanggil, terkubur pembaringan. Apalagi sambungannya? Punya? Kalawasan lagunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di episode yang akan datang dalam kesempatan yang berbeda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Tuan-tuan guru, para ustadz, mohon maaf semuanya. Mungkin ada yang tidak layak disampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang salah itu dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.